Baik, saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, selamat pagi semuanya. Mudah-mudahan kita semua pada pagi hari ini dalam keadaan sehat ya. Walaupun masih belajar dari rumah, mudah-mudahan hari ini kita semua masih semangat untuk mengikuti perkuliahan di biologi sel. Oke, sebentar. Minggu lalu kita belajar tentang apa ya? Minggu lalu, ada yang masih ingat? Membran sel, Bu. Membran sel, Bu. Oke, membran sel. Kemudian kita juga sudah belajar ada dinding sel, kemudian ada matriks ya, matriks ekstraseluler. Nah, hari ini kita akan belajar mitokondria. Sebentar, saya coba share screen. Apakah sudah kelihatan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya. Jadi hari ini minggu lalu kita belajar membran sel, dinding sel, kemudian ada matriks, dan sudah kita lakukan kuis 1 ya. Nah, hari ini kita akan teruskan materi kita yaitu tentang respirasi seluler. Nah, di dalam respirasi seluler ini kita lihat ada capaian pembelajaran pada mata kuliah biologi sel, khususnya pada bab respirasi seluler, yaitu pada organel mitokondria. Mahasiswa mampu mendeskripsikan peristiwa dan reaksi seluler yang terjadi di dalam organel sel, khususnya di dalam mitokondria. Dan di sini yang diharapkan adalah mahasiswa mampu menjelaskan metabolisme sel dan reaksi respirasi seluler. Nah, kalau kita berbicara respirasi seluler, pernah dengar kata metabolisme? Ada yang pernah dengar kata metabolisme? Pernah. Pernah apa ya metabolisme kira-kira? Apa sih metabolisme itu? Saya Bu Nabilah. Boleh, silakan. Menurut saya metabolisme itu pengeluaran keringat dari tubuh manusia. Pengeluaran keringat atau racun dari tubuh manusia. Terus? Sudah. Ya, Bu. Oke, yang lain silahkan. Terima kasih. Menurut saya metabolisme sebentar, itu reaksi Duta. biokimia yang Gimana Mas Duta? Ya, menurut saya metabolisme itu reaksi biokimia yang bertujuan untuk mempertahankan suatu organisme. Suatu reaksi biokimia, boleh. Yang lain? Izin menjawab, Bu. Oke, tadi siapa dulu? Silakan. Bu. Ya. Metabolisme adalah proses kimia yang terjadi di dalam sel tubuh mengubah makanan dan minuman menjadi energi. Transformasi energi ya. Oke, sebentar. Jadi kalau kita lihat di PPT ini, metabolisme itu merupakan keseluruhan reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. Nah, di dalam proses metabolisme itu terjadi transformasi energi yang selalu mengikuti di setiap proses metabolismenya. Kemudian ada poin yang ketiga, transformasi energi ini terjadi sejalan dengan bunyi hukum termodinamika. Gitu. Jadi boleh tadi sudah mengarah ke apa sih yang dimaksud dengan metabolisme. Terima kasih tadi ya atas jawabannya. Jadi di dalam proses metabolisme itu yang pertama memang terjadi reaksi kimia. Ada sesuatu yang diubah.
ada sesuatu yang diubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Nah, perubahan bentuk itu menghasilkan suatu energi. Gitu. Makanya di poin kedua berbunyi terjadi transformasi energi. Nah, kemudian yang ketiga, ada yang tahu nggak bunyi hukum termodinamika? Hukum termodinamika itu ada termodinamika 1, termodinamika 2, ada termodinamika 3. Nah, kaitannya dengan proses metabolisme ini, ada salah satu yang bunyinya sama dengan bunyi hukum termodinamika. Ada yang pernah dengar? Nggak tahu. Ada kalimat yang pernah dengar bahwa energi itu tidak dapat diciptakan, tapi juga tidak dapat dimusnahkan. Ada yang pernah dengar itu? Nah, makanya tadi ada pernyataan bahwa energi itu berpindah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Jadi ada makanan, kemudian makanan itu melalui serangkaian reaksi kimia, dirubah bentuknya. Nah, saat dia berubah bentuk, terjadi transformasi energi. Nah, saya kasih contoh. Energi ini merupakan modal dasar makhluk hidup untuk melakukan berbagai aktivitasnya. Contohnya nih di gambar ini ada simpanse. Simpanse ini suka makan buah-buahan. Biasanya, nah buah-buahan itu di dalam tubuh setelah dimakan masuk ke dalam mulut. Yang tadinya buah-buahan itu hanya buah, tapi ternyata setelah melalui rangkaian reaksi kimia, yang buah tadi bisa diubah menjadi satu bentuk energi. Sehingga si simpanse ini bisa melakukan aktivitas. Nah, begitupun dengan kita. Ya enggak? Nah, coba. Nur Aziz. Nur Aziz sudah sarapan? Siap, sudah Ibu. Nah, tadi sarapannya apa? Pakai nasi, Bu. Nah, pakai sayur. Pakai nasi, kemudian ada sayur, kemudian ada lauk. Nah, Ya, Bu. Nasi, kemudian ada sayur, itu ada seratnya, kemudian lauknya pakai protein hewani, misalnya pakai telur, atau pakai protein nabati, pakai tempe nih misalnya atau tahu. Nah, makanan yang dimakan oleh Nur Aziz tadi masuk ke dalam mulut, kemudian di dalam mulut ketemu dengan enzim, terjadi pencernaan secara mekanik, ketemu juga dengan enzim petialin, sehingga tadinya yang berbentuk butiran-butiran nasi dirubah bentuknya menjadi bentuk yang lebih halus. Masuk nih di dalam kerongkongan, terus sampai ke lambung, sampai di usus. Bentuknya menjadi bubur atau skim. Bisa diserap oleh sel. Nah, itu dijadikan sumber atau bahan utama di dalam mitokondria untuk diolah menjadi bentuk ATP. Sehingga Aziz hari ini bisa kuliah biologi sel, bisa mendengarkan, bisa duduk. Walaupun sepertinya ketika saat sedang duduk dan mendengarkan kuliah tidak ada energi. Tetapi karena dia bisa duduk, bisa beraktivitas, itu akibat adanya energi. Kan gitu. Gitu ya. Nah, itulah Ya, Bu. Di dalam metabolisme itu seperti itu. Jadi ada energi yang merupakan modal dasar makhluk hidup untuk melakukan berbagai aktivitasnya. Kita bisa berjalan, berbicara, bernyanyi, duduk santai, ataupun tidur, itu juga tetap membutuhkan energi. Nah, di dalam proses metabolisme itu ada dua hal, ada anabolisme dan katabolisme. Ini juga sudah sering sekali kita dengar. Anabolisme, ana itu penyusunan, kemudian kalau katabolisme itu adalah pembongkaran. Ya, anabolisme adalah penyusunan, contoh reaksinya adalah fotosintesis. Nah, di sini terjadi asimilasi karbon. Jadi di dalam fotosintesis terjadi penyusunan bahan anorganik menjadi bahan organik dengan sumber energi dari cahaya matahari. Itu contoh peristiwa anabolisme. Kemudian kalau contoh peristiwa katabolisme adalah respirasi. Seperti yang akan kita pelajari hari ini, respirasi seluler. Ya, terjadi pemecahan bahan organik menjadi bahan anorganik dengan menggunakan sumber energi tertentu. Nah, di dalam katabolisme, respirasi terbagi menjadi dua, respirasi aerob itu membutuhkan energi, dan respirasi anaerob itu tanpa energi.
Nah, kalau kita lihat, kita bandingkan antara fotosintesis dengan respirasi seluler. Kita lihat pembedanya. Pembedanya bagian sel tempat berlangsungnya reaksi. Kalau fotosintesis itu di dalam kloroplas, kalau respirasi seluler terjadi di dalam mitokondria. Kemudian kalau bahannya, bahan reaksinya, kalau fotosintesis itu ada CO2 plus H2O plus energi. Kemudian kalau respirasi, dia bahan organik dan oksigen. Nah, hasilnya bahan organik dan oksigen itu untuk fotosintesis, sementara kalau yang respirasi seluler itu ada CO2, H2O, dan energi. Nah, jenis reaksinya kalau fotosintesis itu endorgonik. Endorgonik itu menyerap panas, kemudian kalau respirasi seluler itu eksorgonik, dia melepaskan panas. Nah, contoh organismenya kalau fotosintesis ini sering sekali terjadi pada tumbuhan ya. Tumbuhan, kemudian beberapa pada algae. Sementara kalau respirasi seluler yang jelas dia pada hewan. Bisa kera, bisa sapi ataupun kita sendiri manusia gitu ya. Terjadi respirasi seluler. Nah, katabolisme ini berlangsung di dalam organel mitokondria. Nah, mito ini artinya adalah benang dan kondrion yang artinya granula. Nah, mitokondria ini sering kali disebut sebagai the powerhouse of cell. Jadi disebut sebagai dapurnya sel. Gitu. Dapurnya sel itu adalah mitokondria. Karena di dalam mitokondria ini punya peranan yang sangat penting sebagai organel penghasil energi atau ATP. Nah, mitokondria mengandung enzim-enzim yang berguna dalam respirasi seluler. Jadi organel penghasil ATP ini dia memiliki membran ganda. Karena ganda berarti dia punya double membran, jadi ada membran luar dan membran dalam. Nah, kita lihat struktur mitokondria. Mitokondria ini punya struktur berbentuk elips dengan diameter 0,5 mikrometer dengan panjang 0,5 sampai 1 mikrometer. Struktur mitokondria terdiri dari 4 bagian utama, yaitu ada membran luar, membran dalam, ruang antar membran, dan matriks yang terletak di dalam bagian membran. Nah, kita lihat gambarnya. Kalau kita lihat gambarnya, kita lihat ini ada seperti yang bagian dalam berwarna pink, mudah-mudahan kelihatan. Ini seperti pita ya, pita yang tersusun berlapis-lapis. Jadi kita lihat yang bagian luar adalah membran luar, kemudian bagian dalam itu ada membran dalam, kemudian ada intermembran space, jadi ada bagian antara membran dalam dengan membran luar. Kemudian yang seperti pita ditumpuk-tumpuk yang berwarna pink atau ungu ini itu disebut sebagai matriks. Kemudian di dalamnya ada yang disebut krista, kemudian ada krista junction. Nah, kira-kira seperti ini gambarnya. Nah, membran luar mitokondria terdiri dari protein dan lipid dengan perbandingan yang sama, mengandung protein khusus yang disebut porin. Nah, menyebabkan membran ini bersifat permeable terhadap molekul-molekul kecil yang berukuran 6.000 Dalton. Nah, membran luar dia halus seperti membran dalam, dia juga memiliki fosfolipid. Jadi ada ikatan antara fosfat dengan lemak yang dalam jumlah yang sama seperti protein, sebagai protein. Gitu. Nah, kemudian membran luar juga mengandung enzim yang terlibat dalam biosintesis lemak dan enzim yang berperan dalam proses transport lipid ke matriks. Nah, biasanya untuk melakukan reaksi beta oksidasi. Selanjutnya ada membran dalam. Membran dalam lebih kompleks strukturnya daripada membran luar. Kemudian dia juga bisa digunakan sebagai rantai transport elektron dan sintesa ATP atau untuk pembuatan adenosin trifosfat. Kemudian membran dalam itu kurang permeable dibandingkan membran luar. 20% tersusun atas lemak dan 80% protein. Gitu. Membran ini merupakan tempat utama pembentukan ATP ya, yang bagian dalamnya. Kemudian luas permukaan ini meningkat sangat tinggi diakibatkan banyaknya lipatan. Nah, tadi ya. Jadi banyak lipatan tadi. Lipatan-lipatan ini
lipatan-lipatan yang menonjol ini disebut sebagai krista. Jadi ini kalau lipatan-lipatan ini diuraikan itu sangat panjang sekali. Nah, fungsinya karena kan dia berada di tempat yang kecil, makanya supaya dia tetap panjang, makanya dia harus berlipat-lipat. Nah, fungsinya adalah memperluas permukaannya sehingga semakin banyak ATP yang dihasilkan atau energi yang dihasilkan. Kemudian struktur krista ini akan meningkatkan luas permukaan membran dalam sehingga meningkatkan kemampuannya dalam memproduksi ATP. Membran dalam mengandung protein yang terlibat dalam reaksi fosforilisasi oksidatif. ATP sintase berfungsi membentuk ATP pada matriks mitokondria serta protein transport yang mengatur keluar masuknya metabolit dari matriks melewati membran dalam. Nanti kita lihat ada videonya. Ini tadi ya. Jadi outer membran bagian luar, bagian dalam membran dalam yang berlipat-lipat tadi adalah matriks. Matriks yang menonjol itu membentuk krista. Nah, tadi ada intermediate membran, jadi ada ruang antar membran. Ruang antar membran ini terletak di antara membran luar dengan membran dalam. Dia merupakan tempat berlangsungnya reaksi-reaksi yang penting bagi sel, seperti reaksi atau siklus Krebs, ini pernah dengar juga pasti, kemudian reaksi oksidasi asam amino dan reaksi beta oksidasi asam lemak. Nah, selanjutnya tadi ada matriks. Matriks ini merupakan campuran kompleks enzim yang penting untuk sintesis molekul ATP, ribosom mitokondria khusus, RNA, kemudian ada DNA mitokondria. Selain itu juga memiliki oksigen, karbon dioksida, dan intermediat daur ulang yang lainnya. Nah, jadi fungsi mitokondria utamanya tadi di awal saya sebutkan dia sebagai organel penghasil ATP atau organel yang disebut sebagai the power of house cell atau dapurnya sel. Jadi dia punya peran utama sebagai pabrik energi yang menghasilkan energi dalam bentuk yang paling sederhana, ATP dan ADP, sehingga energi itu bisa siap pakai oleh sel. Ya, jadi makanan yang kita makan dipecah menjadi molekul yang sangat sederhana. Jadi kalau karbohidrat, nasi, roti, kentang itu dipecah menjadi bentuk sakarida yang tadinya polisakarida menjadi gula yang sangat sederhana seperti monosakarida. Kemudian protein menjadi asam amino, lemak menjadi asam lemak, karbohidrat lemak dan lain-lainnya. Dirubah bentuknya menjadi bentuk yang sangat sederhana dan berakhir di mitokondria ketika pirufat atau asam pirufat ditransport dan dioksidasi oleh oksigen menjadi karbon dioksida dan air. Nah, kita lihat. Jadi respirasi seluler ini dapat terjadi dengan menggunakan oksigen, itu adalah aerob tadi prinsipnya. Kalau tanpa menggunakan oksigen adalah anaerob. Nah, ada 4 langkah dalam proses respirasi aerob. Ada prosesnya glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, ada daur Krebs, ada rantai transport elektron. Sementara untuk yang anaerob itu terjadi dengan fermentasi asam laktat dan fermentasi alkohol. Nah, kita lihat sebentar videonya. Saya stop dulu ya. Perhatikan baik-baik video ini ya. Nanti saya minta untuk didiskusikan apa yang ada di dalam video ini. Nanti saya buat break room. Jadi silahkan nanti didiskusikan seperti waktu itu. Sebentar. Bentar ya, belum muncul ya? Siap Ibu, belum muncul Ibu. Belum, Bu. Belum, Bu. Sudah kelihatan videonya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah Ibu. Kelihatan ya? Oke, perhatikan video ini baik-baik.
apa yang disampaikan di dalam video ini diperhatikan, nanti kita diskusikan.
Emang kamu sayang sama Om? Oke, jelas tadi videonya ya? Jelas? Kecepatan, Bu. Kecepatan, mau diulangin sekali lagi? Boleh. Oke, tapi saya cepatkan pada bagian yang intinya ya. Tolong diperhatikan baik-baik ya. Sekali lagi. Bu Yuli, maaf di suara Kelasnya yang di itu, yang dilombain. Kelas yang dinilai. Kelasnya, pelatihannya,